Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Wahai kamu anak muda, terutama yang berkeluarga, jangan lupa berencana dan tercipta generasi emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Kopdar, Masya Allah, di sore hari ini hati Indah itu terasa adem sekali ya. Terutama di sore hari ini kita akan membahas kreasi sholawat menuju generasi emas. Wah, oke, di sini kita sudah kedatangan Bapak Taufik Daryanto, SPSI MSc dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Mbak Indah, seluruh pemirsa TV9. Iya, gimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kayaknya tadi habis dari kantor ya, ngelihat ya luar biasa. Tapi tetap semangat ya, karena di sore hari ini kita akan membahas, kalau tadi sih Indah denger-denger nih ya Pak ya, kalau boleh dikasih tahu nih, di TV9 dan juga dari BKKBN ini katanya mau ada lomba tentang sholawat-sholawat gitu. Itu gimana sih Pak lombanya? Mungkin bisa dikasih tahu ke jamaah Kopdar yang ada di rumah. Betul, jadi pada saat ini BKKBN bekerja sama dengan TV9 sedang akan melaksanakan nama acaranya itu Festival Sholawat dan Syair Generasi Emas. Nah, itu seperti yang di opening Mbak Indah tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Syairan artinya di masyarakat Jawa Timur ini kan kultur budaya seperti itu tuh banyak, termasuk bagaimana menyampaikan pesan menggunakan bahasa-bahasa daerah yang digabungkan dengan sholawat dan biasanya di kalangan santri di masjid-masjid dan sebagainya. Jadi akan ada festival sholawat dan syair generasi emas dengan tema-tema yang sudah kita tentukan. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi yang pertama sarana bagi masyarakat dan penggiat seni, terutama seni religi seperti hadroh, seperti sholawat modern atau yang lain, itu genrenya bebas nanti, untuk bisa berpartisipasi dan ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan program pemerintah yang kita butuhkan bersama, yaitu program Bangga Kencana atau pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, termasuk nanti percepatan penurunan stunting dengan gaya yang mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi bukan formal tapi dalam bentuk nyanyian. Itu kira-kira. Ya. Wah, Indah makin penasaran. Pasti jamaah Kopdar juga penasaran kan bagaimana sih event yang diselenggarakan oleh TV9 dan juga BKKBN. Jamaah Kopdar, kalau tadi kita sudah dapat spill sedikit ya dari Pak Taufik, kalau misalnya dari TV9 dan juga BKKBN ini sedang mengadakan lomba syair dan sholawat. Nah, ini Indah pasti penasaran ya, apalagi jamaah Kopdar juga penasaran kenapa sih lomba yang dipilih yaitu syair dan juga sholawat. Mungkin ada filosofi khusus atau mungkin ada latar belakang khusus nih dari pemilihan bidang lomba ini. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Indah pertanyaannya. Jadi sebenarnya sudah lama kami mencita-citakan ini karena kami melihat kondisi sosiologis di Jawa Timur, terutama dengan pondok pesantren yang sangat banyak dan jumlah santrinya juga sangat banyak, dan mereka adalah sasaran dari program kami, termasuk dari program KB ataupun penurunan stunting, sehingga kita harus menemukan cara yang tepat bagaimana bisa menyuarakan program itu sampai ke sasaran tersebut. Jadi kalau lewat penyuluhan atau di posyandu atau di pertemuan seminar dan sebagainya, ini akan banyak sekali orang yang tidak sampai ke telinga mereka pesan itu. Padahal kadang-kadang mereka adalah sasaran utama. Misalnya pasangan muda yang tidak mengerti sama sekali tentang kesehatan reproduksi, atau remaja-remaja yang belum pernah mengikuti program-program sosialisasi, itu kan sebenarnya sasaran prioritas. Artinya kami berupaya untuk bagaimana suara dari program ini sampai kepada masyarakat dengan cara yang tidak menggurui, tidak memaksa, dan yang paling penting adalah dari bahasa mereka sendiri. Makanya kami lombakan. Jadi kalau yang menciptakan kami syair dan sholawatnya mungkin akan sangat berbeda rasanya ketika yang menciptakan mereka sendiri kemudian diperdengarkan oleh mereka, karena bahasanya sudah satu frekuensi pasti. Nah, itulah latar belakang kenapa kok milihnya lomba
sholawat dan syair ini. Terus kemudian kenapa kok ada syairnya? Karena di syairnya ini kita berkesempatan untuk bisa memberikan muatan pesan-pesan. Iya. Misalnya, sebaiknya mempersiapkan pernikahan dengan baik, ataupun usia ideal menikah itu berapa, atau kemudian bagaimana seharusnya remaja agar tidak menggunakan narkoba, kemudian jangan sampai anemia dan sebagainya. Itu banyak sekali pesan-pesan yang bisa disampaikan, dan syair ini menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan itu. Sangat luas, sangat luas dan menyenangkan. Dan kemudian kadang-kadang kan kalau kita diceramai itu kan tidak masuk, tapi begitu ada syair yang enak dinyanyikan, kemudian dia tanpa sengaja menyanyikan sendiri, itu secara tidak langsung sudah akan terinternalisasi. Artinya minimal dia akan mengetahui dan memahami apa yang disampaikan melalui syair itu. Itulah kenapa kok milihnya syair dan sholawat. Jadi saya pikir cocok untuk Jawa Timur, dan ini pertama sih di BKKBN se-Indonesia, di provinsi lain belum pernah ada. Nah, karena kami melihat potensi di Jawa Timur, melihat kultur budaya yang ada di sini juga seperti itu, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi terobosan agar suara kita lebih luas dan lebih jauh terdengar sampai ke sasaran-sasaran inti dari program kami. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi istilahnya ini memberikan pesan-pesan ini ya, terselubung di salawat-salawat itu tadi ya, tapi dengan dampak-dampak yang baik pastinya yang kita harapkan. Betul. Nah, kalau tadi Indah baca nih ya Pak sekilas, temanya yaitu generasi emas. Nah, ini kan pasti sudah sering digaungkan ya sekarang tentang generasi emas. Tapi sebenarnya kenapa sih kok pemilihan temanya itu juga generasi emas? Ya. Baik, untuk tema generasi emas ini karena sebenarnya kan program kami pertama yang keluarga berkualitas, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan kependudukan ini sangat erat kaitannya dengan cita-cita kita bersama generasi emas di tahun 2045, selain juga program percepatan penurunan stunting. Kalau kami misalnya menggunakan sholawat dan syair penurunan stunting atau program KB, misalnya seperti itu rasanya itu bukan kepentingan bersama. Tapi kalau generasi emas, semua orang berkepentingan. Masyarakat berkepentingan. Siapa sih yang nggak pengen punya generasi emas? Siapa yang nggak pengen Indonesia maju ke depan? Semuanya pengen, sehingga kami berupaya untuk merangkum itu semua menjadi satu kalimat bahwa ini kepentingan kita bersama. Ini bukan kepentingan BKKBN saja, tapi kepentingan masyarakat itu sendiri. Bagaimana kalau melaksanakan ini dengan baik, maka harapan atau cita-cita generasi emas tahun 2045 itu bisa makin dekat untuk kita capai, karena nanti keluarga yang terbentuk akan baik, tidak stunting, kemudian menikahnya juga bukan karena terpaksa, tapi direncanakan dengan baik, usia idealnya juga baik, sehingga harapannya nanti keturunannya ataupun anak-anaknya juga akan sehat, kemudian tidak stunting, kemudian mendapat pengasuhan yang baik, sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga harapan untuk generasi emas itu tercapai. Karena kalau sekarang 2024 itu 21 tahun lagi, itu 2045, dan anak yang lahir hari ini itu pada saat 2045 itu lagi produktifnya kan. Iya, betul-betul. Nah, itu menjadi tumpuan kita bersama, makanya hari ini memang kita harus mulai menyiapkannya, sehingga tema besar ini kami berkepentingan juga untuk bagaimana mensosialisasikan, tentu saja dari sudut pandang kami. Makanya itu tadi kan selain tema generasi emas itu ada subtema, kita ambil 3 subtema. Nah, 3 subtema itu yang nanti akan menjadi isi dari pesan CCI dari itu tadi. Nah, 3 subtema itu yang pertama tentang stop pernikahan anak atau pernikahan dini di bawah usia. Tidak boleh pernikahan dini gitu ya. Oke. Yang terus kedua, kemudian cegah stunting. Cegah stunting. Terus yang ketiga, saatnya yang muda yang berencana. Jadi pentingnya bagaimana para remaja, anak-anak muda merencanakan kehidupan berkeluarganya. Mau menikah usia berapa, setelah menikah mau punya anak berapa dan sebagainya, itu bagian dari perencanaan keluarga itu. Jadi subtemanya itu, dan itu bisa dimasukkan ke dalam syair tadi. Gitu. Jadi secara tidak langsung kalau dari peserta-peserta yang ikut pasti kan sudah membuat
makna-makna tersendiri ya Betul. untuk syair ataupun sholawat yang ingin disampaikan Ya, gitu ya. Jadi secara nggak langsung pesan dari BKKBN atau mungkin juga bekerja sama dengan TV9 supaya makin luas jangkauannya itu jadi lebih mudah tersampaikan ya. Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong soal persiapan dari BKKBN dan juga TV9 sendiri, apakah sudah mulai sampai mana nih kira-kira prepare untuk event ini? Baik, terima kasih. Jadi untuk persiapannya pada saat ini, hari ini sudah sampai pada pendaftaran melalui Google Form. Iya. Jadi silakan di leaflet yang mungkin di BKKBN Jatim Official juga ada, di TV9 juga ada. Itu ada barcode di situ, silakan dibuka. Di situ ada persyaratannya dan bisa masuk ke Google Form-nya untuk mendaftarkan dulu. Sehingga nanti akan ada technical meeting setelah ada pendaftar semua, akan ada technical meeting. Tapi secara garis besar mekanismenya, yang pertama kita akan audisi melalui online, dalam arti kita akan melihat videonya. Dilihat videonya dari isi musikalisasinya seperti apa, isi pesannya seperti apa, kemudian kualitas grafisnya seperti apa. Kemudian akan ditentukan nominasi di 3 wilayah, wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Itu masing-masing akan diambil 10 besar. Kemudian kita akan audisi offline, artinya kita juri akan datang ke sana, akan perform di depan juri yang 10 masuk lolos nominasi ini, kemudian akan masing-masing wilayah akan mendapatkan golden ticket untuk masuk ke audisi grand finalnya. Jadi masing-masing akan diambil 3, itu akan audisi grand final, itu ada 9, nanti akan diadakan di Surabaya untuk menentukan juara 1, 2, 3, dan rencananya untuk juara 1 ataupun 2 yang terbaik nanti akan perform lagi di puncak acara Harganas Provinsi Jawa Timur. Masya Allah. Yang ini untuk tempat dan waktunya masih dalam proses, iya. tapi insya Allah akan dilaksanakan sekitar pertengahan Juli. Gitu. Itu kita udah dapat spill ya kalau misalnya nanti seleksi pertama yaitu diambil dari online dulu ya, 10 besar dari masing-masing wilayah berarti. Betul. Ya. Terus habis itu nanti lanjut lagi ke 3 besar di masing-masing wilayah, baru nanti untuk 1 dan 2 ya yang tampil, atau 3-3-nya ini Pak? Yang bisa 1, 2, 3 nanti lihat nego waktu yang di peringatan Harganas gitu itu. ya, tapi Yang jelas nanti yang grand final itu untuk menentukan juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi udah dapat spill nih ya, atau mungkin bisa di-spill juga Pak, kira-kira hadiahnya dapat apa sih Pak Taufik? Ini pasti jemaah Kopdar juga penasaran ini. Hadiahnya dapat apa sih? Untuk hadiahnya itu ada yang paling pasti itu ada piagam penghargaan, kemudian ada piala, dan yang paling penting itu ada uang pembinaan. Nah itu total nilainya 22 juta. Jadi juara satunya 7,5 kalau nggak salah. Dan berikutnya tinggal gradasi sampai ke bawah. Gitu, wah luar biasa. Jadi akan sangat membangkitkan semangat ini ya, apalagi yang mungkin sekarang masih dibuka ya pendaftarannya. Masih, kapan? Ini kemungkinan diperpanjang, karena ini kan cuti Idul Adha dan cuti bersama, jadi untuk pendaftaran melalui Google Form itu bisa sampai tanggal 18 nanti. Kalau di IG TV9 maupun di BKK Jatim sementara ini masih sampai 15, tapi akan diperpanjang sampai tanggal 18 untuk pendaftaran melalui Google Form. Setelah itu kita akan technical meeting, jadi yang sudah mendaftar melalui online kita undang untuk Zoom untuk menjelaskan tentang seperti apa lagunya, durasinya seperti apa, batasnya seperti apa, sehingga nanti sudah jelas semua. Kemudian akan kita kasih waktu untuk mengirimkan videonya, kita seleksi untuk menentukan nominasi tadi. Gitu. Begitu. Jadi kalau misalnya ini sudah ada rencana, wah tapi takut nih sudah mau ditutup sebentar lagi ya, karena besok ya harusnya ditutup besok, tapi karena Pak Taufik ya dari BKKBN ini sedang berbaik hati kepada jamaah Kopdar yang ada di rumah, diperpanjang sampai tanggal 18 Juni 2024. Nah kalau misalnya ngomongin soal pesertanya, nah kira-kira siapa saja yang boleh mendaftar dan ikut di event ini Pak Taufik? Baik, terima kasih. Untuk usia bebas, jadi tidak pernah ada batasan. Pembatasannya hanyalah pada bahwa ini grup, bukan solo. Jadi ini grup, jadi bukan tampil sendiri, bukan karaoke, tapi satu grup. Nah, untuk genrenya pun dibebaskan, artinya bisa dari hadrah ataupun banjari atau yang lain. Yang jelas kita batasinya ini adalah sholawat dan syair, artinya ada sholawatannya, kemudian ada pesan-pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.
Bahasa daerah di sini kan ada, mungkin bisa pakai bahasa Osing boleh, bahasa Jawa boleh, gitu. bahasa Bahasa Madura juga gitu boleh. ya. Karena tadi salah satu tujuannya bagaimana membuat bahasa program ini menjadi diterima. Nah, salah satunya ya gunakan mereka sendiri untuk membahasakan, karena kalau kita yang membahasakan nanti frekuensinya kadang-kadang berbeda. Nah, itu yang kita arahkan memang ke sana. Makanya kita buka seluas-luasnya, tidak ada batasan kelompok umur. Mau ibu-ibu juga boleh, bapak-bapak juga boleh, dikirimkan saja video, dibikin videonya, kemudian dikirimkan, nanti akan kita seleksi yang kira-kira masuk nominasi yang mana, dan untuk umur tidak ada batasan. Wah, oke, luar biasa. Pasti jamaah Kopdar juga masih penasaran gimana sih terkait dengan event ini, tapi masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, jamaah Kopdar, tadi kita sudah membahas terkait dengan lombanya ini seperti apa sih. Tapi Pak Taufik ya, pasti jamaah Kopdar juga sedang menyiapkan diri. Ini kalau misalnya peserta yang seperti ini boleh ikut apa tidak? Lah, kalau misalnya syaratnya seperti ini boleh ikut apa tidak? Nah, kita langsung aja bahas nih Pak terkait dengan kriteria peserta yang boleh ikut di eventnya ini. Gimana Pak? Baik, jadi untuk peserta ini adalah grup kelompok ya berarti kelompok, jadi berarti pasti lebih dari 1 orang. Dan untuk jumlahnya kita batasi maksimal itu yang perform 10 orang. Ini hitung-hitungan panggung sebenarnya. Nanti gitu pas perform ya? Kalau 20 naik semua bingung kan. Oh iya, bingung ya. Nah, kemudian itu terserah saya, misalnya nanti kaitannya dengan kriteria penilaian, karena misalnya ada yang mungkin tidak ikut bernyanyi atau tidak ikut memegang alat, tapi kemudian melakukan koreografinya juga boleh, terserah. Yang penting gitu. ya maksimal itu 10. Maksimal 10 orang. Nah, untuk peserta itu maksimal 10 orang, dan itu dari grup, itu bisa mewakili lembaga tertentu boleh, dari desa tertentu boleh, dari RT tertentu boleh, misalnya mewakili Karang Taruna juga boleh, kelompok pengajian mau pondok pesantren, sekolah, kampus, bebas saja, karena yang kita ambil grupnya itu. Jadi bukan personalnya, tapi grup itu dari mewakili siapa gitu, intinya begitu. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya tadi sudah di-spill juga, kalau misalnya tidak ada batasan usia ya. Iya, jadi tua muda kalau misalnya satu keluarga memang boleh, sudah silakan ada bakat gitu, boleh berarti boleh, ya. Wah, luar biasa. Kalau misalnya penilaiannya itu boleh dikasih tahu gak sih Pak ke jamaah Kopdar, kriterianya ini kira-kira gimana sih dari Dewan Juri? Baik, untuk penilaian tentu saja seperti lomba ini kan lomba, kalau sholawat dan syair itu kan berarti kan kaitannya dengan musik ya. Iya, dengan musik. Jadi kualitas musik, dari si kualitas musikalisasinya, kemudian dari tampilannya tentu saja, kemudian dari yang paling penting, karena ini kita kerjasama dengan BKKBN dan kita punya misi bagaimana mensosialisasikan program, adalah kesesuaian dengan isi pesan. Bagaimana tema-tema yang sudah kami berikan itu diterjemahkan supaya gampang dipahami dan menarik bagi masyarakat. Itu menjadi salah satu kriteria penilaian yang cukup tinggi bobotnya. Jadi bukan sekedar kualitas musiknya saja, kualitas vokalnya saja, tapi juga bagaimana kualitas penyampaian pesan itu, bagaimana keberhasilan menerjemahkan tema-tema atau bahasa-bahasa program menjadi bahasa yang mudah diterima masyarakat, mudah diingat masyarakat, sehingga yang akan mencapai misi dari kegiatan ini adalah kedalaman dari pesan itu sebenarnya. Begitu ya. Jadi harus sedalam mungkin maknanya itu bisa tersampaikan, itu biasanya bisa menjadi nilai plus ya dari ini. Tapi kalau misalnya ini indah nih ya, misal ikut di event ini, di lomba ini, terus habis itu ingin menggabungkan misalnya lagu daerah atau mungkin lagu-lagu syairnya itu dengan nada-nada pop, dangdut, atau lagu-lagu pada umumnya, genre-genre pada umumnya, atau mungkin Indah gabungkan dengan nuansa-nuansa lagu Arab ala-ala Timur Tengah. Apakah kalau misalnya kita kreasikan seperti itu, boleh apa tidak nih kira-kira Pak? Kalau untuk masalah nada yang digunakan, tentu saja tidak ada batasan. Oh, tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, untuk sholawat yang dipilih sebagai induknya, sebelum syair kan biasanya sholawat dulu. Nah, itu juga dibebaskan, terserah mau menggunakan yang mana. Kemudian pembatasannya adalah bahwa ada sholawatnya, kemudian ada siirannya. Itu saja. Gitu. Misalnya ada nada-nada lain yang masuk dan
itu harmonisasinya juga bagus, tentu saja akan ada penilaian tersendiri gitu. Jadi tidak wajib nadanya harus sesuai pakemnya, misalnya seperti itu enggak. Dikreasikan gitu ya, silakan dikreasikan, dan batasannya hanya satu, bahwa itu memang masih ada sholawatnya, kemudian ada siirannya, ada pesan-pesan dalam bahasa lokal yang disampaikan, dan itu ngikuti apa yang ada di depannya, pola-polanya. Misalnya dari sisi nadanya kan sama gitu. Kurang lebih seperti syair tanpa waton punya yang sering didengar di masjid-masjid, kurang lebih seperti itu. Tapi nadanya ya tidak harus seperti itu, silakan saja, tapi polanya seperti itu kurang lebih. Nah, jadi polanya tetap ada pakemnya ya. Kalau misalnya yang pertama di awal itu sholawat dulu, lalu dimasukkan syairnya. Nah, di syair ini bisa kita kreasikan, misalnya nada-nadanya mulai dari genre-genre lagu yang ada, bisa dibuat jazz mungkin ya, pop, dangdut, dan segala macam. Terus habis itu mau digabung-gabung lagi dengan nuansa timur tengah gitu, lagu-lagu Arab boleh. Boleh, silakan. Oke, luar biasa. Terus tadi kita juga sempat menyinggung nih Pak Taufik, kalau misalnya ada yang bisa jadi vokalis, ada juga yang memegang alat musik, ada juga yang menjadi koreo. Nah, kalau misalnya nanti ada seperti ini tuh juga berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi nggak harus murni vokalis dan juga alat musiknya saja, tapi kalau misalnya mau ada koreo-koreonya gitu-gitu. Jadi untuk maksimal jumlah pesertanya satu grup kan 10. Jadi kalau misalnya untuk yang megang alat musik sama yang vokal 6 sudah cukup. Ini misalnya ada 4 untuk koreo, silakan, tapi tentu saja karena ini sholawat dan syair, itu masalah kepantasan dan sebagainya nanti akan menjadi penilaian juri. Untuk masalah koreografi ini kan jangan sampai nanti menjadi berlebihan, kemudian menjadi tidak pantas itu, walaupun pantas tidak pantas itu juga sangat relatif, tapi kan kita mempunyai juri yang nanti akan melihat itu bagaimana penampilannya. Jadi penampilan salah satu menjadi kriteria penilaian, bagaimana kostum yang digunakan, tata letak yang digunakan, kemudian bagaimana formasi mereka, itu akan menjadi kriteria di penampilan selain kualitas musiknya. Nah, istilahnya attitude di atas panggung ya. Jadi kalau misalnya sholawat dan syair, sepantasnya kita membuat koreo itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya sholawatnya itu slow gitu ya, lantunannya itu halus, syahdu gitu ya. Tapi kalau kegiatannya terlalu semangat gitu, supaya akan kurang cocok ya. Jadi kalau misalnya bisa disesuaikan. Wah, ini tapi nih ya Pak Taufik, kadang itu ada keresahan dari hati-hati jamaah kopdar itu, apakah lomba seperti ini tuh gratis apa tidak? Nah, ini nih menjadi masalah ini ya. Jadi dari hati-hati jamaah kopdar di rumah ini Pak, gimana nih Pak? Baik, untuk pendaftaran 100% gratis. 100% gratis. 100% gratis. Tapi untuk seandainya nanti lolos nominasi, untuk akomodasi ke lokasi audisi dan sebagainya, mandiri semuanya. Mandiri. Tapi kalau untuk pendaftaran segala macam semuanya gratis tanpa ada dipungut biaya. Jadi kalau misalnya mau daftar di Google Form tadi ya, bisa melalui Instagramnya BKKBN maupun TV9 ya, sudah ada. Itu nanti langsung scan barcode berarti ya. Langsung scan barcode, mengisi Google Form yang ada. Terus habis itu untuk pendaftaran 100% gratis. Tapi nanti kalau misalnya lolos nih ya, alhamdulillahnya lolos nih dari 10 besar, terus habis itu menjadi 3 besar juga, terus nanti lanjut terus, itu nanti akomodasinya ditanggung mandiri ya, secara mandiri. Tapi kalau tadi lihat dari hadiah yang diberikan juga lumayan ya, akan balik modal itu nanti sepertinya ya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan semangat, dan kita mengharapkan ini banyak partisipasi dari masyarakat, karena kelompok-kelompok atau grup-grup seperti itu sangat banyak di masyarakat kita, baik yang itu oleh bapak-bapak, ibu-ibu, remaja masjid, di pondok pesantren, itu sangat banyak sekali. Dan ini juga sholawat ini kan lagi cukup booming juga di Jawa Timur, termasuk di media sosialnya. Ini misi lain kami adalah bagaimana menggeser konten-konten yang dalam tanda kutip kurang begitu mendidik menjadi sesuatu yang mendidik. Karena kan kalau dunia media sosial itu sesuatu yang mungkin tidak begitu menarik, itu tidak akan hilang kecuali ditumpuk dengan sesuatu yang menarik. Artinya mau tidak mau kita membanjiri media sosial dengan hal-hal yang positif itu. Nah, termasuk lomba-lomba ini nanti kan untuk hasilnya juga akan kita publikasikan. Harapannya itu bisa mewarnai lah dunia media sosial terutama di Jawa Timur. Satu lagi mungkin yang biar ini menjadi batasan yang jelas, karena di brosur sudah kami tulis juga, untuk wilayah
Oh iya, Hanya dibatasi di Jawa Timur. Jadi grup harus berasal dari Jawa Timur. Harus dari Jawa Khawatirnya Timur. nanti kalau dari Kalimantan yang lolos kasihan audisinya. Itu. Jadi sudah kami batasi hanya untuk wilayah Jawa Timur saja. Wah, sayang sekali ya sebenarnya. Ingin ya sebenarnya untuk seluruh Indonesia atau mungkin bahkan dari luar negeri ingin ikut, itu sebenarnya kita juga senang ya Pak Taufik. Tapi kalau misalnya dari kita lihat ya tadi akomodasi transportasinya ditanggung mandiri itu akan bisa jadi menyulitkan ya. Takutnya menyulitkan, dikhawatirkan akan malah mengkhawatirkan di situnya. Jadi khusus untuk arek-arek Jawa Timur. Nah ini jadi kalau misalnya kalian merasa arek-arek Jawa Timur dan juga punya potensi atau mungkin sudah gabung di grup sholawat syair, nah ini harus banget ya ikut di lomba yang satu ini. Tapi kalau misalnya saya dengar-dengar lagi nih Pak, di BKKBN itu kan juga ada anak-anak duta genre ya, genre generasi berencana. Kalau mereka sendiri boleh ikut gak sih Pak untuk event yang satu ini? Boleh banget, mereka boleh ikut, siapapun boleh ikut. Jadi syaratnya itu tadi, yang diperformkan adalah grup yang sedang menyanyikan sholawat dan syair. Oh gitu. Nah, genrenya terserah. Kemudian yang mau mewakili big air atau genre atau apapun boleh, silakan saja. Oh begitu, oke, luar biasa. Terus tadi untuk yang sudah menang itu nanti dipublikasikannya di mana kira-kira? Mungkin sudah ada bocoran sedikit ini dari Pak Taufik. Nah, baik untuk yang pemenang nanti publikasinya tentu saja di YouTube, channel YouTube resmi kami, kemudian mungkin di TV 9 juga. Terus kemudian salah satunya nanti akan diajak perform di acara Puncak Harganas Jawa Timur tahun 2024. Nah itu biasanya juga diliput berbagai media. Gitu ya. Jadi dan ke depan mungkin untuk yang pemenang-pemenang ini bisa menjadi mitra kami. Seandainya kami ada acara, itu nanti kita undang untuk perform, untuk membuat lagu dengan tema yang lain. Nah itu akan menjadi mitra kita untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana. Wah gitu. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang impact ataupun manfaat yang didapat dari peserta ini akan sangat besar ya selain tadi. Dan jangka panjang itu. Jangka panjang. Berarti tadi selain menjadi mitra atau mungkin ada impact-impact lain nih kira-kira supaya kita menjadi daya tarik lagi nih dari jamaah kopdar yang ada di rumah, Pak. Impactnya ya mungkin secara tidak langsung seandainya salah satu atau dua atau tiga video menjadi viral, yaitu menjadi ini ya keuntungan tersendiri. Dan kita ya. akan mencoba memang untuk mengangkat ini terus supaya tadi pesan-pesan itu sampai gitu. Nah begitu. Kalau misalnya ditambahin di awal mau kasih pantun, ini kan sebenarnya beda ya, bukan selawat dan syair. Kalau misalnya ditambahin pantun atau ada puisi-puisinya lagi, apakah itu akan mengurangi nilai atau lebih baik difokuskan syair dan sholawat saja? Itu bagian dari kreasi yang dibebaskan. Yang jelas penilaian kita adalah kekuatan isi pesan, dan pesan yang dinilai sebenarnya adalah di syairnya karena sesuai dengan judul. Kemudian mungkin tadi kelupaan batasan waktunya, satu lagu itu ada batasan waktunya dan itu harus tepat. Kira-kira? Kemarin kesempatannya 4 menit. 4 menit. 4 sampai 5 menit, nanti masih ada diskusi lagi dengan juri, jadi sekitar itu. Jadi ada batasan waktu itu, manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk nanti terutama yang upload yang kirim video itu durasinya tidak boleh melebihi, karena walaupun bagus kalau disiplin waktunya tidak tepat ya terpaksa akan didiskualifikasi. Tidak jadi lolos, sayang sekali. Jadi tidak usah memaksa waktunya panjang, tapi manfaatkan, karena itu juga nanti ketika perform bersama yang lain itu menjadi penting batasan waktu itu. Sedikit tapi bermakna itu akan lebih besar ya impactnya ketimbang nanti terlalu berbelit-belit, terlalu panjang, malah maknanya itu tidak tersampaikan dengan baik. Wah, oke, jamaah kopdar sudah makin penasaran atau makin siap untuk daftar di event syair sholawat dari BKKBN dan TV 9 Nusantara. Jamaah kopdar, tadi kita sudah membahas terkait dengan serba-serbi event ya syair sholawat yang diadakan oleh BKKBN dan juga TV 9. Gimana? Udah makin siap untuk daftar ya? Karena alhamdulillah untuk pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 18 Juni 2024. Jadi buruan bisa langsung daftar sekarang juga. Bisa langsung kunjungi Instagram TV 9 Nusantara ataupun BKKBN. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya Pak Taufik terkait dengan lombanya. Tapi kadang itu saya juga bertanya-tanya, kenapa tadi tema
temanya itu tentang stunting ya, pencegahan stunting. Terus habis itu stop pernikahan usia dini. Ada juga tadi yang lain-lain tuh, kenapa sih kok BKKBN itu milihnya seperti itu? Kita harus kenalan ini ya sebenarnya dengan BKKBN. Sebenarnya BKKBN itu apa sih Pak Taufik? Baik, jadi kalau zaman dulu orang kan mengenal BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Lah itu sekarang itu singkatannya tetap BKKBN tapi menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi BKKBN itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Nah kemudian untuk program yang kita tangani itu ada program pembangunan keluarga, itu bagaimana membuat keluarga yang berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya saja, bukan kecil saja, tapi bahagia dan sejahtera. Karena itu mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Jadi bukan sekedar kecil saja. Kalau yang kecil saja itu kan dengan pembatasan atau pengelolaan jumlah kelahiran, itu program KB melalui kontrasepsi dan sebagainya. Kemudian untuk bahagia dan sejahteranya itu perlu program lain, yaitu pembangunan keluarga. Sedangkan kependudukan sebagai background dari semua itu, artinya untuk perencanaan pembangunan, bagaimana melihat kondisi daerah dan sebagainya, itu wawasan tentang kependudukan itu menjadi sangat penting. Jadi BKKBN ini sekarang luas sekali yang ditangani, bukan sekedar alat kontrasepsi saja. Program KB itu bukan sekedar kontrasepsi saja, tapi juga bagaimana membuat keluarga yang berkualitas. Nah kalau sudah ke arah sana itu mulai dari persiapannya, mulai dari remajanya juga sudah harus disiapkan. Itulah kenapa menjadi meluas, termasuk usia ideal menikah dan sebagainya. Itu juga menjadi urusan yang kami tangani di wilayah Jawa Timur maupun seluruh Indonesia. Programnya seragam. Jadi kalau di kami namanya program pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan. Jadi PUP istilahnya. Pendewasaan usia perkawinan. Kalau pemerintah sekarang kan dengan undang-undang yang terbaru itu kan 19 tahun. Artinya kalau di bawah 19 tahun itu harus dengan dispensasi kawin. Nah kalau di kami itu menganjurkan, tapi karena ini bukan hukum positif yang memiliki konsekuensi terhadap hukum positif itu, jadi anjuran dari BKKBN berdasarkan kesiapan fisik, mental maupun ekonomi dan sebagainya, itu usia ideal menikah yang dianjurkan oleh BKKBN itu 25, 21, 25 laki-laki, 21 untuk perempuan. Nah itu salah satu bentuk upaya untuk menyiapkan biar matang dulu, biar siap dulu. Nah kalau sudah 21 tahun perempuan secara fisik sudah cukup kuat, sudah cukup matang, kemudian secara mental juga seperti itu. Itu untuk sekilas tentang BKKBN. Gitu ya. Jadi jangan sekedar buru-buru nikah karena sudah saling cinta gitu ya. Aku sudah cinta kamu, kamu sudah cinta aku. Jadi kita harus cepat-cepat menikah, tapi ada baiknya kita harus menyiapkan kematangan ya. Kalau misalnya kita lihat di media sosial nih Pak Taufik ya, lagi tren banget itu soal lagi suka-sukanya sama pria matang, cewek matang. Nah itu berarti ada betulnya ya. Karena kalau misalnya kita hanya asal-asalan saja, hanya bermodal saling cinta saja, tidak bisa atau mungkin kurang sekali untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nah terkait dengan program-program nih ya, program unggulan atau mungkin program khusus dari BKKBN mungkin Pak, karena kita udah sering sekali ya digaungkan terkait dengan Indonesia Emas 2045. Mungkin ada program khusus atau program tersendiri untuk menyongsong tagline itu tadi Pak, kira-kira? Ya kalau untuk bukan program khusus sebenarnya, tapi sebuah amanat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Perpres 72 tahun 2021 itu BKKBN menjadi ketua pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Nah itu dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045 itu juga. Jadi pekerjaan menurunkan stunting ini kan pekerjaan multidimensi, multisektor yang harus bareng-bareng. Nah berdasarkan Perpres itu kita diamanati untuk menjadi ketua pelaksananya, jadi mengkoordinir itu sampai hari ini untuk mentargetkan 2024 ini harusnya 14% kalau untuk angka stuntingnya. Nah ini bekerja sama juga dengan berbagai sektor karena tidak bisa sendiri untuk percepatan penurunan stunting. Jadi untuk BKKBN saat ini selain program tadi Bangga Kencana secara umum tadi, itu juga ada tambahan tugas khusus yaitu mengkoordinir untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia. Oh, oke gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini sangat menarik ya. Tapi supaya lebih menarik lagi, bisa dong Pak ajarin jamaah kopdar yang ada di rumah ini tagline-nya BKKBN. Ini ya. Mulai dari kata-katanya dulu nih. Gimana nih kira-kira? Baik, kalau untuk
tagline BKKBN itu kan karena sebenarnya sasaran BKKBN itu kan terutama adalah menyiapkan keluarga ataupun keluarga muda. Kalau sudah keluarga usia 45 tahun, 50 tahun itu kan sudah nggak mungkin punya anak lagi, jadi sudah aman. Artinya keluarga-keluarga masa kini, anak-anak zaman sekarang lah, sehingga dari pusat kebijakannya membuat tagline itu juga berbeda dan mengadopsi apa yang ada di masyarakat, sehingga salamnya seperti ini, Sarangeo. Oh, Sarangeo ya. Itu ucapannya adalah berencana itu keren. Berencana itu keren. Oh, satu aja atau boleh dua? Boleh dua, boleh. Oh, dua berencana boleh itu ya. keren. Jadi biasanya kalau ada ucapan salam BKKBN itu ucapannya berencana itu keren. Jadi bagaimana kita merencanakan semuanya, termasuk kapan menikah, berapa mau punya anak, setelah melahirkan mau menggunakan kontrasepsi apa, itu semuanya kerangkanya adalah perencanaan. Jadi bagaimana merencanakan keluarga dengan baik, dan itu positif, itu bagus, itu keren, dan mudah-mudahan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera itu. Tadi harapannya kan seperti itu. Gitu. Berarti kalau kita sampaikan salam BKKBN, berencana itu keren. Luar biasa. Jadi terkait dengan perencanaan mulai dari usia sedini mungkin ya. Karena bisa jadi usia-usia remaja itu justru yang harus diperhatikan ya. Kalau misal dari wanita terutama dan juga pria juga harus diperhatikan ya, karena akan menunjang kualitasnya tadi. Terus habis itu persiapan untuk menikah. Nah, ini perlu dimulai dari usia dini. Terus nanti kalau sudah masuk ke usia pernikahan, kita mulai untuk pembelajaran tentang ilmu-ilmu supaya anaknya tidak stunting juga. Begitu ya. Ilmu pengasuhan termasuk bagaimana merawat anak dengan baik itu. Oh gitu, ada juga ya? Ada. Gitu. Apakah dari BKKBN sendiri ada pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan, rutin, atau mungkin seperti apa ini? Kalau kita itu kan wilayahnya luas, jadi strategi kita adalah penggerakan masyarakat untuk yang versi lama itu adalah yang namanya kelompok BKB atau Bina Keluarga Balita. Itu dari bagaimana keluarga yang memiliki balita ini harus bisa mengasuh anaknya dengan baik dan benar supaya tumbuh dan berkembang secara optimal, dan ini saat ini sedang dikembangkan menjadi namanya SOTH. SOTH itu Sekolah Orang Tua Hebat. Jadi kalau ada anekdot di masyarakat yang bilang jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, itu kami jawab ada, sekarang ada. Sekarang ada. Sekarang untuk menjadi orang tua yang baik dan benar itu kami membuat sekolahnya. Nah, itu ada di desa-desa, dan sekarang ini sedang kita kembangkan, satu desa satu sekolah orang tua hebat. Muridnya adalah orang tua yang memiliki anak balita. Nah, itu dengan pertemuan kurikulumnya itu 13 kali pertemuan. Di situ materinya lengkap. Itu bagaimana berbagai sisi, misalnya salah satu contoh kecil saja. Yang paling ruwet sekarang adalah bagaimana mengantisipasi anak kecanduan gadget. Itu hal sederhana saja. Dan itu di situ ada materinya. Bagaimana peran ayah ketika ada anak balita. Itu ada materinya di situ. Jadi di 13 pertemuan itu sudah lengkap, sehingga harapannya orang tua yang sudah lulus dari sekolah orang tua hebat ini mengerti bagaimana mengasuh anaknya dengan baik dan benar. Wah, gitu. Karena kadang itu di masyarakat ya Pak Taufik, mohon izin, mungkin ada beberapa juga yang merasakan, wah anak-anak Gen Z ini terutama, saya takut menikah, takut nanti kalau sudah punya anak itu kena baby blues ini ya, takut kalau nanti anak balita saya ini tidak bisa diatur Pak, apalagi orang tua itu tidak ada sekolahnya, itu ibadah terpanjang seumur hidup. Sekarang Pak Taufik jawab ya, dari BKKBN sudah ada SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat. Kira-kira apakah ini sudah mulai berkembang di Indonesia atau mungkin masih berfokus di Jawa Timur ini sudah berkembang, ini menuju satu desa satu. Oh, satu desa satu. Jadi setiap desa akan ada nanti sekolah orang tua hebat. Jadi silakan, kalau petugas kami di lapangan namanya PLKB, petugas atau PKB, petugas keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana, itu biasanya yang pakai sepeda motor plat merah warna biru. Nah, itu silakan dihubungi di situ bagaimana. Apakah sudah ada SOTH di sini? Nah, kemudian di mana? Kalau misalnya belum ada, bisa ke kelompok BKB atau di kelompok posyandu, biasanya diintegrasikan dengan kelompok-kelompok posyandu. Intinya mendidik anak itu kan tidak bisa dengan sendirinya. Dia harus belajar. Nah, untuk belajar itu harus ada ilmunya. Nah, ilmu itu diberikan di kelompok-kelompok tersebut. Oh, begitu. Jadi kalau misalnya nanti ini menjawab keresahan juga ya, wah takut menjadi orang tua karena tidak tahu ilmunya juga. Nah, sekarang ini sudah difasilitasi oleh BKKBN ya, terutama yang di Jawa Timur ini sudah mulai banyak ya berarti. Jadi kalau misalnya nanti kira-kira ada orang tua atau mungkin calon orang tua, apakah juga boleh ikut berpartisipasi, terus daftarnya kemana ini kira-kira Pak? Itu tadi kalau yang sekolah orang tua hebat sifatnya fisik
di kelompok di desa masing-masing. Nah itu kalau memang sudah dikembangkan ya silakan untuk mendaftar. Misalnya belum mungkin bisa bergabung di Posyandu dan sebagainya. Oh, bergabung di Posyandu. Tapi kalau masalahnya secara umum, misalnya ada berkaitan dengan pengasuhan ataupun pendidikan anak ataupun yang lain berkaitan dengan keluarga, itu kami juga menyediakan layanan yang siap sedia setiap saat secara online dan itu juga gratis. Itu namanya di www.siapbahagia.com. Itu diakses dari HP bisa, dari laptop bisa. Itu silakan untuk bertanya berkaitan dengan keluarga atau terkait program-program kami juga boleh. Itu yang akan menjawab adalah para profesional dan itu langsung connect ke WA sehingga nanti akan sampai ke admin kami untuk diteruskan kepada para konselor profesional untuk membantu masyarakat terutama di Jawa Timur. Tapi berbayar gak sih Pak? Gratis. Gratis ya? Gratis, 100%. Berarti 24 jam, tapi kalau misalnya ngechatnya di jam 3 dini hari kayaknya baru dibalasnya besok ya? Ya, jadi setelah jam 10 malam itu gitu. pasti akan dijawab besoknya. Tapi kalau ngechatnya sebelum jam 8 malam itu masih ada kemungkinan SOP kami ya? malam itu sudah dijawab. Oh begitu. Wah, jadi ini untuk calon-calon orang tua ya, tidak hanya yang sudah menjadi orang tua saja. Kalau misalnya nanti mau ikut berpartisipasi untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera ya, jangan lupa kunjungi websitenya tadi www.siapbahagia.com. Wah, Pak Taufik, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung segmen. Nah, mungkin bisa kita ajak ya untuk jemaah Kopdar yang ada di rumah supaya bisa ikut lomba syair sholawat yang diadakan oleh TV9 dan juga BKKBN. Silakan Pak Taufik. Baik, untuk seluruh jemaah Kopdar, seluruh masyarakat terutama di Jawa Timur, kami mengajak semuanya untuk bisa berpartisipasi dalam festival sholawat dan syair generasi emas ini. Bukan sekedar kemenangan, tapi bagaimana kita melakukan sesuatu untuk bareng-bareng sebagai masyarakat berperan aktif mewujudkan generasi emas 2045. Iya, wah luar biasa. Jadi jangan lupa ikut ya, untuk semuanya tidak kita batasi, tua muda semuanya bisa ikut. Yang penting itu nanti grup ya. Kalau misalnya maju sendiri namanya bukan grup ya. Kalau misalnya cuma berdua juga namanya duet ya jadinya. Jadi kalau misalnya nanti sudah penasaran gimana sih daftarnya, di mana juga daftarnya, langsung aja kunjungi Instagram kita di TV9 Nusantara ataupun di BKKBN ya. BKKBN Jatim Official. BKKBN Jatim Official. Wah, jadi makin semangat ya kalau misalnya abis ini jangan keburu Indah duluan ya yang daftar ya, biar nanti bisa jadi menang. Bisa dimenangi nggak sih Pak Indah? Oh nggak bisa ya, tidak bisa diganggu gugat. Oh tidak bisa diganggu gugat. Oke, terima kasih Pak Taufik Daryanto SPSI MSC dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sudah bermain di studio TV9 Nusantara. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih juga jamaah Kopdar yang sudah menyaksikan spesial ya episode kali ini, yaitu kreasi sholawat menuju generasi emas. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo di episode-episode berikutnya tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa ya. Oke, Indah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, boleh minum Pak? Silakan.